Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Allah dari Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara-saudari sekalian, saya ingin membagi sedikit kisah mengenai keluarga kaya dengan keluarga sederhana. Masing-masing keluarga memiliki anak laki-laki. Suatu hari, keluarga sederhana ini mengalami kebangkrutan, namun tetap memberikan perpuluhan sesuai jumlah biasanya. Tanpa sepengetahuan keluarga sederhana, ternyata keluarga kaya ini mengetahui isi dari jumlah perpuluhan mereka. Secara tiba-tiba dan tidak masuk akal, mereka berkata demikian. Buat apa kalian berikan perpuluhan segini banyak? Bukannya uang kalian sedang menipis? Dan bagaimana menghidupi anak laki-lakimu yang sedang kuliah? Perkataan yang begitu merendahkan, tetapi diterima oleh keluarga sederhana dengan sabar. Singkat cerita, waktu berlalu. Anak laki-laki dari keluarga sederhana dapat bekerja dan membiayai kuliahnya sendiri. Sedangkan anak laki-laki dari keluarga kaya tidak lulus kuliah dan terus-menerus mencuri uang orang tuanya. Keluarga yang kaya itu pun mengalami hukuman Tuhan, sengsara dan kecewa dengan anak sendiri. Sedangkan keluarga sederhana tetap beriman dan dipelihara Tuhan. Adakah yang pernah mengalami hal serupa atau pengalaman yang mirip? Bagaimana kita melihat keadilan Allah pada dua posisi tadi? Masuk kepada satu ayat yang telah kita baca, menyiratkan dua pembedaan di kehidupan manusia. Pertama adalah orang yang membusungkan dada sehingga tidak lurus hatinya. Hatinya saja sudah tidak lurus, apalagi dengan hidupnya. Di sini menyatakan orang-orang yang hidup dalam dosa ketidakjujuran. Jiwa mereka selalu terperangkap dalam pengandalan diri sendiri, kekhawatiran, ketakutan, keraguan, dan lainnya. Di mana itu semua timbul dari pikiran dan tindakan seperti menduakan Tuhan, rajin beribadah, namun mengambil hak orang lain, korupsi, merendahkan sesama, dan masih banyak lagi. Bahkan lebih jelasnya, mereka selamanya tidak akan bertahan hidup, baik di dunia maupun di kekekalan. Melihat kepada bangsa Israel, dahulu melakukan banyak kekejian dosa, sama seperti contoh yang telah disebutkan. Jelas sekali terlihat bahwa Allah adalah adil, bukan kejam. Di mana mereka mendapatkan hukuman dosa melalui penindasan bangsa Kasdim yang begitu bengis. Namun satu hal yang pasti yaitu kasih dan kesetiaan Allah juga tidak pernah pudar. Apa buktinya? Hal kedua adalah orang benar yang hidup oleh percayanya. Setiap kita sebagai orang percaya adalah umat yang dikasihi Tuhan sama seperti bangsa Israel. Meskipun mendapatkan hukuman, tetapi juga mendapat janji dan pengharapan akan pembebasan. Satu janji mengenai iman yang Ia anugerahi untuk kita peroleh. Kita disebut sebagai orang benar ketika menerima anugerah iman serta percaya atas segala yang dikerjakannya. Iman yang tidak sekedar kita pegang untuk memperoleh kedamaian semata, melainkan kenyataan kesetiaan kita. Kesetiaan untuk menghormati dan mengasihi Allah dengan hidup sesuai firman-Nya di tengah keberdosaan dunia ini. Bahkan yang terpenting adalah adanya janji, jaminan hidup baru, dan keselamatan kekal yang telah diwujudkan melalui darah Yesus Kristus. Seperti kisah tadi, di manakah posisi kita sekarang?
Mari kembali menyadari keberdosaan kita, berhenti menyalahkan Tuhan, minta pengampunan Allah, dan biarlah Roh Kudus menolong kita agar selalu setia dalam iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati.